FC Internews mengabarkan bahwa Inter menjadi tim pertama yang secara aritmatika berhasil memenangkan Scudetto dalam derby kota dalam sejarah grup tunggal Serie A. Kemenangan bersejarah itu tiba pada tanggal 22 April di kandang AC Milan, hari keberuntungan bagi Nerazzurri. Di tahun 2007 pun, Inter menjadi juara di tanggal yang sama dengan mengalahkan Siena 1-2 melalui 2 gol dari Materazzi. Pada musim tersebut Nerazzurri juga memenangkan Scudetto dengan sisa 5 pertandingan. Oleh karena itu, Inter menjadi tim pertama dalam sejarah Serie A yang meraih Scudetto dengan 5 pertandingan tersisa dalam 2 kesempatan berbeda. Tapi itu belum semuanya, menurut Opta, tim yang dipimpin oleh Simone Inzaghi juga merupakan tim yang meraih poin terbanyak yaitu 86 poin, kemenangan terbanyak dengan 27 kali, kebobolan paling sedikit yaitu 18 gol, dan secara umum bisa dibilang memiliki jumlah gol terbaik dengan selisih 61 gol di 5 liga top Eropa musim 2023-2024. Di Serie A, Inter menjadi tim pertama yang mampu mencetak setidaknya 1 gol dalam masing-masing 33 pertandingan musim ini. Namun, secara keseluruhan, Nerazzurri telah mencapai 41 pertandingan berturut-turut di Serie A, sebuah rekor dalam sejarah klub. Di penghujung kejuaraan, masih ada 5 pertandingan tersisa untuk terus memecahkan rekor dan menulis sejarah. Bloomberg melaporkan bahwa Presiden Inter, Steven Zhang telah memulai negosiasi dengan Oaktree Capital Management dan Pacific Investment Management Co. atau PIMCO untuk membiayai kembali pinjaman Oaktree yang berakhir pada tanggal 20 Mei 2024. Sky Sport melaporkan bahwa meski latihan Inter kemarin dijadwalkan pada sore hari, Henrikh Mkhitaryan tiba di Appiano Gentile pada pagi hari. Tentu ini adalah pertanda baik, yang meski sudah meraih Scudetto, dia tetap menjadi pemain pertama yang tampil untuk berlatih dan bekerja jelang laga melawan Torino. Dilansir FC Internews, Presiden Inter, Steven Zhang mengatakan, ketika beberapa pemain yang dianggap penting oleh klub memilih untuk pergi, itu menyakitkan. Tapi setiap orang punya ide masing-masing tentang hidupnya, kini semuanya hilang dan mereka yang masih di klub menjadi bagian dari sejarah klub. Tuttosport melaporkan bahwa kemarin Cristiano Giuntoli dan Adriano Galliani bertemu di Milan untuk membicarakan masa depan Michele Di Gregorio. Januari lalu, Di Gregorio telah mengatakan tidak kepada Newcastle meski ada tawaran sebesar 20 juta euro, dan untuk alasan ini, Monza meminta jumlah yang sama atau 15 juta euro plus bonus sebagai alternatif kompensasi teknis untuk kipernya itu. Dalam pertemuan itu, tidak menutup kemungkinan pembahasannya juga meluas ke Andrea Colpani yang sangat disukai Bianconeri. FC Internews melaporkan bahwa setelah Inter, pemenang Scudetto dan Juventus yang merupakan finalis pertama Coppa Italia, kini Atalanta menjadi tim ketiga yang akan bersaing di Supercoppa Italia musim depan setelah berhasil menjadi finalis kedua Coppa Italia. Hanya ada satu tempat lagi yang masih diperebutkan, yaitu tempat kedua di klasemen Serie A. Saat ini tiketnya masih diperebutkan oleh Milan, Bologna dan Roma. FC Internews mengabarkan bahwa kabar baik datang dari Juan Cuadrado, pemain sayap asal Kolombia itu sebenarnya telah berlatih bersama grup, dan oleh karena itu, dia akan dipanggil untuk pertandingan melawan Torino. Pelatih timnas bola basket Spanyol, Sergio Scariolo kepada Radio Sportiva mengatakan, Scudetto Inter merupakan kegembiraan yang luar biasa setelah musim yang sangat indah, dengan banyak momen menyenangkan dan mengasyikkan, namun juga momen sulit seperti kekalahan di Madrid yang saya saksikan secara langsung. Di Serie A musim ini, perjalanan Inter penuh dengan kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus yang membuat saya ingin menonton rekaman pertandingan mereka.
Jose Altavini kepada Tuttosport mengatakan, "Saya sangat menyukai Zirkzee. Siapapun yang mengontraknya pasti akan memberikan kesan yang luar biasa. Dia menjalani musim yang hebat di Bologna, dan wajar jika sekarang dia diminati oleh klub-klub besar." Giuseppe Bergomi kepada Radio Sportiva mengatakan, "Saya mengenal Simone Inzaghi dengan baik. Saya melatih Inter Academy yang merupakan pusat pelatihan dan saya sering bertemu dengannya ketika dia membawa putranya. Saya berbicara dengannya, saya tahu bagaimana dia bekerja untuk membangun tim Inter ini, dan dia sekarang telah berkembang pesat. Jika saya harus memilih pertandingan yang menentukan, saya bisa mengatakan bahwa itu adalah pertandingan derby di leg pertama yang berakhir dengan skor 5-1. Dari sana sesuatu berubah dan perjalanan luar biasa Inter pun dimulai." Paolo Bonolis kepada Sky Sport mengatakan, Inter telah menjalani bursa transfer yang luar biasa. Mereka telah terbukti menjadi tim yang terdiri dari para profesional yang serius dan juga tim yang profesional, serta pelatih yang mampu membangun sarang pikiran, yang memulai pekerjaannya dengan cara yang hampir mekanis. Para pemain tahu persis apa yang harus dilakukan di lapangan dan menemukan diri mereka dengan mata tertutup. Mereka telah mampu membangun keseragaman niat. Giocondo Martorelli kepada Tutto Mercato Web mengatakan, "Ini adalah Scudetto yang pantas diterima Inter. Apa yang mereka impikan selama berbulan-bulan terjadi, memenangkannya di Milan adalah keinginan yang jelas. Inter memang pantas mendapatkannya. Inter sudah mendatangkan Zielinski dan Taremi, mereka akan berpeluang memperkaya dan meningkatkan tim, dan berbeda dengan yang terjadi di Napoli, Inter dipastikan tidak akan menghadapi masalah menghadapi musim depan." Nicola Ventola kepada CalcioMercato.com mengatakan, "Inter memiliki skuad yang lengkap dan pemain pengganti yang penting, yang tidak membuat kami menyesali siapa pemiliknya. Simone Inzaghi pandai mengelola tim dengan baik, memilih starting 11 dan memanfaatkan siapapun yang seharusnya masuk dengan sebaik-baiknya. Tidak mudah untuk menjauhkan Fratesi dari lini tengah, namun, dia memilih Barella, Mkhitaryan dan Calhanoglu, dan dia benar. Saya sudah beberapa kali melihat permainan seperti Inter musim ini dalam sejarah Inter. Saya membiarkan diri saya mengatakan hal ini karena Simone Inzaghi membuat Inter bermain dengan sangat baik, permainan yang saya suka, ofensif, dengan semua orang mencari siapa yang memiliki lini tengah seperti Inter di level Eropa, pergerakan tanpa bola untuk menyerang, dan ketiga gelandang yang bisa mencetak gol. Di lini serang, Inter perlu memperluas skuad, meningkatkan bobot ofensif. Akan ada Piala Dunia antar klub sehingga para pemain tidak akan pernah berhenti bermain, skuad harus lebih luas lagi jika ingin bercita-cita maksimal.